Hai, Assalamualaikum. Di video kali ini aku akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di tampilan menu editor. Jadi tampilan editor ini seperti ini teman-teman, yaitu tampilan yang menampilkan ketika kita mau mulai ngedesain. Nah, pertama-tama aku pengen menjelaskan dari sebelah kiri dulu. Di sebelah kiri ini ada garis 3. Kalau misalkan kita klik, nah ini akan membuka sidebar sebelah kiri, yaitu menu beranda dan lain sebagainya. Jadi kita tutup aja. Nah, kalau misalkan kita klik menu desain, nah di menu desain ini ada dua, ada template dan ada gaya. Jadi kalau misalkan kita pengen nyari template, misalkan Twibun MPLS, nah ini akan ada tuh template-template yang bisa kita gunakan. Tentu di sini ada template-template yang sifatnya premium. Di sini ada gambar mahkotanya, dan di sini yang enggak ada tanda mahkotanya itu tandanya free. Misalkan kita klik ini, nah ini bisa kita ubah-ubah. Jadi ini adalah menu untuk mencari template desain yang sudah jadi. Nah, kalau misalkan gaya, itu adalah menu-menu template berupa palet warna dan juga font yang sudah disediakan oleh Canva. Di sini ada font Poppins. Nah, ini kita punya desain kan. Kalau misalkan kita pengen ubah warna, tinggal kita klik aja di sini palet warna. Nah, dia bakal berubah secara otomatis. Kemudian kalau misalkan kita klik, di sini ada huruf. Nah, di sini juga hurufnya akan berubah. Jadi ini adalah template-template huruf dan juga warna. Jadi itu ya, isi dari desain ini ada template, ada gaya. Kemudian kalau misalnya kita klik elemen, di sini akan kita temukan elemen-elemen yang siap kita gunakan untuk membuat desain. Di sini ada berupa bentuk, grafis, stiker, foto, video, audio, sampai ke 3D. Jadi aku akan jelaskan di sini Canva tampilannya sudah baru ya teman-teman. Sebelumnya nggak seperti ini. Di sini sudah dikelompokkan. Kalau misalkan pengen nyari bentuk, kita klik aja bentuk. Di sini ada bulat misalkan. Nah, ini bentuk bulat, bisa kita ubah warna di bagian sini. Nah, misalkan kita nggak mau bulat, harusnya segitiga. Misalkan harusnya segitiga, kita klik aja bulat, kemudian kita klik icon edit ini. Nah, di sini kita tinggal arahkan aja mau pindah atau mau ubah ke bagian mana. Kita klik segitiga misalkan, nah ini langsung jadi. Jadi nggak perlu lagi kita masukin elemen bentuk dari awal, kayak gitu. Kemudian di sini pokoknya kalau teman-teman pengen nyari elemen, tinggal cari aja elemen. Elemen apa? Nggak usah pakai elemen, sepeda motor misalnya. Nah, di sini bakal ada berbagai macam ya. Teman-teman pilih aja mau spesifik ke grafis, foto atau video. Kalau kita klik grafis, pasti munculnya yang grafis, yang vektor-vektor, ilustrasi dan lain sebagainya. Terus di sini ada juga stiker. Stiker ini kayak animasi GIF gitu ya, animasi singkat gitu. Rata-rata animasi bergerak sih di sini buat bikin video kita ya. Biasanya buat bikin video. Tuh, ini bentuknya GIF ya, atau video singkat. Nah, kalau misalkan foto ya isinya, atau gambar. Terus kalau misalkan video isinya. Terus audio ini suara ya. Kita juga bisa menghasilkan suara ya secara otomatis. Misal kita punya, tahu nggak kalau burung emu dan kanguru tidak bisa berjalan mundur? nah seperti itu. Jadi kita pilih aja mau perempuan atau laki-laki. Gurita punya 3 jantung, dan 2 diantaranya berhenti berdetak saat mereka berenang. Nah, kemudian di sini bahasanya juga bisa diubah ya. Kalau misalkan udah, kita klik aja buat suara AI. Nanti ini biasanya buat bikin video sih. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke elemen. Di sini ada bagan. Kalau misalkan kita mau bikin bagan ya. Nah, ini gimana ngubah datanya? Tinggal klik aja edit. Klik edit, nanti di sini diubah datanya. Atau impor data. Kalau misalkan teman-teman udah punya data yang siap unggah
dalam bentuk Excel ya, CSV atau XLS. Bisa juga Google Sheet. Nah, di sini warnanya juga bisa kita ubah seperti itu. Nah, itu adalah chart ataupun bagan. Kalau misalkan pengen ubah bagannya nggak mau kayak gini, bisa secara otomatis klik dulu, kemudian klik edit. Di bagian sini, di bagian paling atas kita klik, misalkan mau bulat, nah langsung otomatis jadi bulat, nggak perlu lagi kita dari awal ya. Nah, kemudian di sini ada formulir buat bikin formulir, terus ada sheet buat bikin tabel ya. Biasanya aku pakai tabel, biasa aku gunakan sheet ini buat bikin tabel. Nah, ini mindahinnya klik aja yang ini nih. Nah, dia bisa pindah, bisa diperlebar, sempit ya. Ini juga warnanya bisa kita ubah, warna latar belakangnya misal nggak mau kayak gini, bisa sini nih. Nah, kayak gitu. Ini warna garis ya, diseleksi dulu, kemudian kita ubah warnanya, misal jadi warna ini. Nah, ini juga bisa kita ubah, tapi seleksi dulu. Nah, atau mau samain kayak background, kayak gitu. Kemudian kita hapus saja. Itu adalah sheet. Kemudian di sini ada tabel, buat bikin tabel layaknya Microsoft Word gitu ya, di Microsoft Word. Kalau tadi kan sheet ini buat di Microsoft Excel biasanya. Kemudian ada bingkai. Nah, bingkai, kalau misalkan teman-teman punya bingkai ini, masukin elemen bingkai, bisa kita masukkan nih, si elemen foto kita dimasukkan ke bingkai bisa. Syaratnya harus foto atau gambar. Kalau grafis kayak vektor gitu ya, nggak bisa. Misalkan teman-teman punya elemen grafis kayak gini, kucing, bisa juga ternyata ya, sekarang udah bisa. Dulu tuh nggak bisa dimasukin loh, harus ini, harus foto. Nah, sekarang udah bisa ternyata. Nah, ini gimana cara ngaturnya? Tinggal klik 2 kali, teman-teman ubah, bisa di zoom in zoom out, posisinya juga bisa dipindah-pindah. Nah, pengen ngeluarin si gambar ini gimana? Klik kanan, klik pisahkan gambar. Nah, jadi dia keluar lagi. Nah, itu adalah bingkai. Ini bisa dikasih gaya garis juga bagian luarnya. Gayanya mau putus-putus atau seperti apa. Warna garisnya juga bisa kita ubah. Transparansinya di sini. Nih, bagian transparansi, animasikan kalau mau dibuat animasi. Kemudian di sini ada kisi, sama aja, basicnya sama kayak bingkai. Rancangan juga sama, ini lebih ke mockup tampilan suatu produk ya. Nah, kalau 3D di sini elemen baru nih dari Canva. Kalau misalkan kita masukin elemen ini bisa kita putar. Nah, ini bisa kita putar, bentuknya 3D ya teman-teman. Nah, itu penjelasan mengenai menu yang ada di elemen. Jadi ada di sini nih. Pokoknya teman-teman kalau misalkan mau nyari elemen, klik aja keywordnya apapun itu, nanti akan keluar. Kemudian kita juga bisa mencari loh, dari misal kita punya elemen dari Canva nih, kita bisa cari di sini sesuatu yang mirip dengan elemen ini. Kita klik titik 3. Nah, di sini ada info di bagian paling bawah. Nah, kemudian di sini yang membuatnya yaitu Lex Suarin ternyata. Nah, di sini ternyata tidak ada elemen serupa. Contoh kita elemen yang lain deh. Yang ini nih. Klik titik 3, klik info. Yang bikin adalah Madani Pro. Ternyata nggak ada lagi, kok nggak ada juga koleksinya ya. Coba yang ini. Nah, yang ini klik titik 3, klik info. Nah, ini juga nggak ada ya. Jadi kalau misalkan kita alfabet, misal alfabet 3D, so kita punya elemen alfabet 3D. Nah, ini biasanya ada nih
keluarga dari huruf A. Kita klik titik 3, klik info. Oh, nggak ada ya. Klik titik 3, klik info. Nah, baru ada nih. Berarti yang tadi itu nggak punya keluarga, nggak punya koleksi. Kalau kita klik koleksi, dia akan muncul tuh elemen-elemen yang serupa dengan huruf A gayanya. Berarti ini adalah elemen yang punya keluarga yang dibuat oleh satu kreator. Begitu. Ini ada kodenya nih. Kode ini adalah kode elemen, kode kumpulan elemen ini. Jadi kodenya ini, teman-teman. Jadi di Canva itu bisa search menggunakan kode elemen ataupun keyword. Nah, itu adalah penjelasan mengenai menu elemen yang ada di tampilan editor Canva. Kita juga bisa menciptakan gambar sendiri, misalkan sepeda ya. Sekarang kita pengen sepeda deh, kita ciptakan sendiri, bisa dong. Kita tunggu aja. Ini karena kita pilihnya foto, pasti dia munculnya foto sepeda. Nah, ini kan munculnya adalah foto sepeda. Tapi kalau misalkan kita klik bentuk, terus kita masukkan keyword sepeda, kita klik buat bentuk, nanti dia akan membuat bentuk sepeda dengan format bentuk. Nah, format bentuk kayak gini nih. Ini bisa kita ubah warna juga ya. Nah, kayak gitu. Cuma memang di sini kurangannya masih belum maksimal, belum sempurna. Tapi better lah ya. Nah, itu teman-teman, di sini penjelasan mengenai menu elemen. Kemudian kita akan berlanjut ke menu teks. Nah, di sini teman-teman, kalau misalkan kita mau nambahin teks, oh iya, di menu elemen ini kan ada shortcut ya. Nanti aku jelasin deh di video selanjutnya. Kemudian di bagian sini ada menu teks, kita klik tambahkan kotak teks. Nah, di sini bisa kita ubah. Misalkan aku. Nah, ini adalah teks yang kita buat. Bisa kita perkecil, perbesar ya. Bisa juga perbesar di sini nih. Secara manual gitu. Atau secara otomatis kita masukkan angkanya aja 67 misalkan. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada biasa ya, garis bawah. Kalau misalkan mau garis tengah, terus di sini kita bisa ubah jenis font nih. Misalkan aku pilih Quicksand. Misal ini aku, hurufnya kecil semua kan. Ada yang besar, ada yang kecil. Kita bisa pilih ataupun ubah jadi huruf besar semua. Tinggal klik yang huruf besar. Nah, dia bakal jadi huruf besar semua. Kita kembalikan ke awal. Nah, kalau ini rata tengah, rata kiri ya. Tuh. Rata tengah, rata kiri, rata kanan. Kalau ini buat bullet point. Misal aku, kamu. Nah, ini buat poin-poin ya. Kalau di sini bisa juga jadi angka kayak gini. Tinggal klik-klik aja, nanti akan berubah sendiri. Nah, kalau di sini ini buat jarak ya, jarak paragraf, ini jarak huruf, ini pengaturan lainnya ya. Nah, di sini biasa ada pengaturan transparansi. Nah, ini adalah menu efek nih, buat kerangka ya, buat bayangan itu, bayangannya bisa diubah warnanya, jadi buram, jadi transparan gitu. Nah, terus di sini ada lengkungan. Nah, ini kenapa jadi seperti ini? Jadi lengkungan itu kalau misalnya teman-teman mau bikin lengkungan nggak bisa dalam bentuk paragraf, harus satu kalimat. Aku, kamu. Jadi harus satu kalimat kayak gini. Satu kalimat panjang kayak gini baru bisa dibuat efek lengkungan nih. Nah, bisa kita atur lengkungannya mau kemana atau nggak ada lengkungan. Ya, ini berongga, ini kerangka, splice kayak gitu. Bisa teman-teman atur di sini. Animasikan kalau misalnya teman-teman pengen dibuat animasi. Nah, kemudian menu
ataupun fitur terbaru di Canva itu ternyata kita bisa ubah jadi warna gradasi. Sejauh ini kan kalau misalnya kita ubah teks nih cuma bisa satu warna nih tuh. Terus kalau misalnya kita scroll ke bawah bisa jadi warna gradasi. Nah, kita klik tuh. Gimana cara menggradasikannya? Tinggal kita klik aja icon plus. Nah, ini bisa kita ubah warna gradasinya. Tuh, jadi warnanya kayak gini. Nah, jadi lebih gampang ya, nggak perlu lagi pakai type gradient. Nah, itu teman-teman, ini juga ada menu nomor halaman. Kalau misalkan teman-teman punya banyak halaman gitu ya, pengen secara otomatis. Nah, ini adalah menu buat kumpulan template huruf gitu ya. Sama aja kayak di sini desain gaya. Sebelumnya aku jelasin di sini ada template huruf ya. Di menu teks juga ada template huruf. Jadi kita nggak usah pusing lagi milih huruf. Oke, selanjutnya ada menu merek. Nah, di sini menu merek itu kayak menu untuk memasukkan brand kita ya, misalkan logo di sini ya. Jadi kalau misalkan mau masukin logo ya tinggal kita masukin aja ke bagian merek. Cuma syaratnya kita harus jadi ketua tim. Kalau misalkan kita join ke tim ya. Kalau misalkan kita anggota tim itu nggak bisa masukin merek. Merek itu bisa berupa logo, bisa berupa palet warna, bisa berupa font gitu ya teman-teman. Jadi ini memudahkan kita buat membuat desain cepat gitu ya. Nah, ini misalkan logonya udah tersedia di menu merek, jadi nggak usah lagi kita nyari ke menu elemen ataupun menu unggahan. Nah, di menu unggahan ini kita bisa ngunggah file-file kita ya. Di sini bisa dalam bentuk foto, video, audio, desain. Desain bisa berupa ini ya, PDF gitu ataupun dokumen ya. Di sini bisa kita buat folder biar nggak berantakan ya. Misalkan kita bikin P, lanjutkan. Nah, di sini folder buat memasukkan foto-foto kita ya. So, kita pindahkan ke folder P ini biar dia nggak acak-acakan, biar kita mudah mencarinya gitu. Nah, dia bakal masuk ke sini kayak gitu. Kita juga bisa di sini memasukkan file dari Google Drive, Instagram, cuma harus dihubungkan dulu dengan akun kita gitu. Nah, terus di sini ada rekam diri. Jadi rekam diri ini buat kita kalau misalkan mau bikin video rekaman gitu ya, yang menampilkan layar ini, kita klik rekam diri. Nah, di sini bisa menggunakan rekam orang berbicara ataupun rekam layar untuk desktop. Bisa juga menghasilkan suara AI. Kita klik ya yang ini misalkan. Nah, ini syaratnya harus pakai aplikasi desktop. Ini kan aku pakai web ya tadi, pakai web. Dia harus pakai aplikasi desktop ternyata. Jadi kalau misalkan mau pakai perekam layar gitu ya, kita pakai aplikasi, download dulu aplikasinya. Nah, setelah masuk ke aplikasi Canva, di sini tinggal kita klik start recording aja. Nah, nanti di sini ada tampilan, menu tampilan. Bisa kita pindah-pindah tuh, klik record. Ini apa? Ini screen. Nah, ini suara. Mau pilih yang mana tuh? Misal ini kamera. Ini aku munculin dulu kameranya seperti ini. Nah, ini adalah tampilan kameranya nih. Atau no kamera. Misal aku pilih yang ini ya teman-teman. Kemudian kita klik record. Nah,
Otomatis ini kita lagi nge-record nih, batasnya sampai 25 menit. Kalau misalnya kita udah selesai, kita klik finish saja. Nah, hasil recordingnya nanti akan muncul. Tunggu dulu, akan muncul ke halaman baru ya, halaman baru Canva. Nah, ini dalam bentuk video, kita klik. Nah, otomatis ini kita lagi nge-record nih, batasnya sampai 25 menit. Kalau misalnya kita udah selesai, kita. Nah, itu dia tampilan ya, atau fungsi dari ini perekam layar untuk desktop. Bisa juga rekam orang untuk berbicara. Kita klik aja ya. Nah, ini sudah masuk nih. Kameranya bisa kita pilih. Kita klik ini aja. Cek ini adalah mikrofonnya ya. Mau pakai yang mana? Misalkan yang ini. Cek. Nah, kalau misalnya mau ngerekam, tinggal klik rekam. Nah, tunggu. Nah, ini adalah hasil ataupun format rekamannya. Kalau misalkan udah, kita klik selesai aja. Nah, ini bisa kita. Nah, ini adalah hasil ataupun format rekamannya. Kalau misalkan udah, nah ini bisa kita ubah nih, ubah bentuknya jadi kotak. Klik selesai aja. Mau kotak atau bulat? Ini adalah mau kotak atau bulat tuh. Ini juga bisa diubah. Hasil. Jadi ini hanya merekam wajahnya aja teman-teman, ataupun merekam wajahnya, format rekamannya. Kalau misalkan udah, klik simpan dan keluar. Nah, ini adalah hasil. Nah, jadi rekamannya nanti akan seperti ini, bulat. Karena ini hanya merekam orang berbicara aja. Nah, kalau hasilkan suara AI sama kayak tadi ya, di bagian elemen ada hasilkan suara AI. Terus di bagian ini nih, audio. Nih, sama aja sebetulnya. Hasilkan suara AI dengan yang ada di bagian unggahan sini. Oke, itu adalah menu atau penjelasan menu dari unggahan. Kemudian di sini ada menu alat. Nah, ini kalau misalnya kita klik, di sini ada berupa kursor. Ini nggak berfungsi apa-apa ya, cuma kursor aja. Kalau misalnya kita klik gambar yang draw ini nih, kita bisa memilih mau drawnya pena atau spidol atau stabilo atau penghapus. Kita pilih pena, misalkan kita pilih warnanya jadi warna putih, terus kita coret-coret di sini. Tuh, bisa banget. Ini misal buat belajar ya. Ini misalnya buat belajar ya teman-teman. Terus garisnya mau diatur ketebalannya. Nah, bisa juga semakin besar tuh. Bisa juga transparansinya dikurangin, bisa dong tuh. Kemudian dihapus bisa nggak? Bisa. Ini ada penghapus tuh, bisa kita hapus. Oke. Terus ini ada bentuk, sama aja kayak elemen yang ada di menu elemen ini. Terus di sini ada garis juga, sama ya kayak di menu elemen ini. Kalau misalkan nyari garis itu ada di bagian bentuk ya, tuh garis. Sama kayak di bagian alat ini ada garis, kita klik, tuh sama aja. Cuma di sini ada memo tempel teman-teman. Jadi kita bisa nambahin nih, misal aku. Ini buat merancang ide-ide kita tuh. Ini cocok buat berkolaborasi dengan teman kita, nyari ide gitu ya. Oh, ini yang nulis Didi Maulana gitu, ketahuan. Oke, kemudian di sini ada teks juga, sama sebetulnya. Untuk masukin teks di sini sama aja. Tabel juga sama ya. Masukinnya di bagian elemen. Jadi yang beda itu ada di bagian draw dan juga di bagian memo, buat nyari memo ya teman-teman. Nah, itu adalah penjelasan bagian alat. Kemudian di sini ada proyek. Nah, proyek ini adalah buat kita tahu
elemen-elemen ataupun desain-desain yang sudah kita buat. Misal di bagian desain, ini adalah kumpulan desain yang sudah pernah kita buat, teman-teman. Nih, ada yang dibagikan dengan Anda, berarti yang buat itu orang lain, tapi orang lain membagikan linknya kepada kita, sehingga desainnya ada di sini nanti. Kalau misalkan kita klik yang dibagikan dengan Anda, nanti akan muncul desain-desain orang lain yang pernah kita edit juga. Nah, kalau ini proyek Anda adalah hasil desain kita sendiri. Kemudian di sini ada folder, sama kayak tadi, cuma di sini foldernya khusus folder desain. Kita klik buat folder, misalkan P. Nah, ini folder P ini adalah untuk menambahkan ataupun menyimpan desain-desain yang sudah kita buat. Jadi ini cocok buat mengatur desain-desain kita gitu ya. Misalkan desain khusus kampus, kita masukkan ke folder ini biar nggak acak-acakan. Contohnya, kita punya desain ini, klik aja titik 3, kita pindahkan ke desain P ini. Nanti akan muncul di folder P. Nah, yang udah kita masukkan tadi. Terus desain yang mana lagi yang mau dimasukin? Desain yang ini misal, kita pindahkan ke folder P. Nah, dia bakal muncul di bagian sini. Bisa di rename nggak? Bisa. Kita klik titik 3, rename di bagian sini. Kampus misal, khusus kampus, klik enter. Udah. Tapi ini privat ya teman-teman. Ada tanda kunci dan pribadi, berarti ini nggak dibagiin ke orang lain. Kalau mau dibagiin, klik titik 3, klik bagikan. Nah, silakan mau dibagikan ke tim kita. Nama tim aku adalah Duta Rebahan gitu ya. Duta Rebahan ini bisa lihat atau bisa edit juga, bisa kita atur ya, bisa kita atur. Nah, kemudian di sini juga bisa langsung ya sebetulnya nambahin folder gitu ya. Misal aku foldernya di sini masih 0. Misal aku hapus dulu. Ini kan masih 0 nih. Tinggal kita klik aja tambah desain. Dari mana tambah desainnya? Kita cari misal proyek Anda. Desainnya mau yang mana? Mau yang ini aja deh, aku pindahin ke folder tadi. Klik desainnya, kemudian klik pindahkan. Nah, akan pindah ke sini tuh. Tapi ini khusus untuk satu desain aja ya. Tapi desain-desain selanjutnya berikutnya gitu ya harus manual kayak tadi. Titik 3, klik pindahkan. Nah, selanjutnya di sini ada gambar. Ini gambar-gambar yang pernah kita buat. Bisa kita unduh, bisa kita salin ke tim lain, bisa kita pindahkan ke folder tadi gitu ya. Folder kampus. Jadi folder itu bukan hanya menyimpan desain, tapi menyimpan gambar dan desain gitu, menyimpan 2 format. Ini juga bisa video juga bisa kita pindahkan ke folder tadi. Jadi bukan hanya ini gambar dan juga desain, pokoknya file-file bisa dimasukin ke folder. File terus gambar, video bisa kita masukkan. Itu memudahkan kita untuk menemukan desain-desain atau elemen kita yang sudah kita buat. Nah, itu teman-teman penjelasan mengenai proyek. Kemudian kita akan kembali ke sini nih, aplikasi. Nah, di menu aplikasi ini teman-teman ini ada jelajahi, ada aplikasi Anda. Di sini kalau aplikasi Anda berarti aplikasi yang pernah aku gunakan gitu. Jadi menu aplikasi di Canva itu sebetulnya sama halnya kayak plugin gitu ya. Plugin pihak ketiga. Misal aku pengen bikin kita masukin gambar dulu misalkan. Masukin gambar begini. Aku cari image Blender. Nah, fitur menu aplikasi ini lebih detailnya akan aku jelaskan sih di video selanjutnya gitu ya. Tapi aku akan contohkan sedikit di sini ya. Contohnya kalau misalnya kita punya gambar kayak gini, kita pergi ke menu aplikasi, kita pakai aplikasi yang namanya Image Blender di sini yang ini. Kita klik. Nah, ini buat bikin transparansi nih fungsinya. Tuh.
kita klik simpan. Tapi kalau misalkan Image Blender tidak dapat mengunggah media ini, berarti kita harus close dulu dan diulangi lagi, karena biasanya harus di refresh gitu. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari menu aplikasi ya. Kita udah bahas dari menu yang paling atas nih, buka menu, desain, elemen, sampai menu aplikasi. Nah, untuk detail satu-satu aku akan jelaskan di video selanjutnya ya, yaitu di bagian video efek ya, efek dari Canva. Kemudian di sini ada menu media ajaib. Nah, ini buat bikin gambar ataupun elemen dari sebuah prompt. Misal kita punya prompt laboratorium dengan komputer dan server gaya isometrik. Tapi semakin detail promptnya, maka semakin bagus juga untuk gambar yang dihasilkan. Nah, misal aku pilih ambulans ya. Di sini gayanya bisa kita ubah ya. Misal gayanya sinematik. Aku pengen bikin burger aja lah. Burger meleleh panas. Kayak gini. Aku bikin sinematik. Kita juga bisa mengunggah gambar referensi kalau punya referensi. Di sini banyak ya teman-teman. Tuh ada cat air, ada kartun, ceria, dan lain sebagainya. Ada 3D. Tapi aku pengen pilih yang sinematik aja. Format gambarnya mau horizontal atau vertikal atau persegi juga bisa kita pilih. Aku pengen persegi. Di sini bisa pilih yang grafis juga ya, tapi aku pengen yang gambar dulu. Pasti munculnya gambar teman-teman. Kalau misalkan kita pilih yang gambar, pasti munculnya gambar. Kita tunggu. Nah, ini dia. Gambarnya sudah jadi. Burger meleleh ya. Nah, ini kalau kita zoom lumayan cerah tuh teman-teman. Ini cocok banget buat teman-teman yang punya brand atau usaha. Bisa kita generate elemennya di sini. Kemudian di sini juga bisa kita klik buat lagi kalau misalkan kurang sesuai. Di sini ada grafis. Nah, tadi kayak tadi ya. Misalkan kita punya prompt burger meleleh panas. Gayanya mau kayak gimana? Animasi ataupun grafisnya, misal kayak gini. Tinggal kita buat grafis saja. Nanti akan dibuatkan grafis berdasarkan gaya yang kita masukkan. Tunggu. Nah, teman-teman, ini dia sudah jadi. Wow, keren banget ya. Keren banget. Walaupun ini kalau misalkan di zoom agak pecah dikit. Dan kalau mungkin dicetak. Tapi ini udah keren sih. Tadi masih load ya, soalnya loading. Tapi ini keren banget tuh, nggak terlalu pecah. Ini buat apa ya namanya? Buat produk kita gitu ya. Keren banget. Kalau misalkan mau video juga bisa ya. Burger meleleh panas, klik buat video. Tapi tunggu sampai 1-2 menit sih. Coba kita coba dulu ya. Nah, ini dia teman-teman, versi videonya yang sudah dibuatkan. Wow, keren banget sih, keren banget. Kalau misalkan kita mau ini, klik aja. Nah, akan masuk ke sini. Keren banget ya, keren banget, sumpah. Ini keren banget, sumpah. Wow. Kalau mau hapus backgroundnya bisa nggak? Bisa dong. Kita klik aja, hapus background. Tapi lagi-lagi kalau misalkan video kan dia perlu waktu ya, perlu waktu yang lebih lama, tapi bisa tuh. Wow, keren, sumpah ini keren banget. Nah, ayo coba teman-teman di media ajaib ini ya, di media ajaib kita perbesar tuh. Wow, keren sih. Ini bukan hanya burger ya, ini hanya contoh aja. Kita bisa membuat media yang lain. Oke, selanjutnya kita ke bagian foto.
Nah, di bagian foto ini adalah sama kayak di bagian elemen, tapi ini khusus kumpulan foto gitu ya. Kita bisa cari di sini, bisa filter. Tuh. Kalau audio ini sama kayak di bagian elemen sini, di bagian audio ini, tapi yang muncul hanya audio. Nah, di sini nih. Di sini juga bisa masukin atau menghasilkan suara AI gitu ya. Kalau kita klik, tuh kayak tadi. Terus selain audio, di sini ada video, sama kayak di menu elemen ini. Hanya video yang muncul. Kita juga bisa masukin dari YouTube ya. Kita klik buka. Nah, cuma ini bentuknya embed ya teman-teman. Misal video yang mana ini. Nah, jadi dia embed, bukan videonya kita unduh, tapi video YouTube yang masuk ke Canva gitu. Ini bisa di play sebetulnya. Kita klik 2 kali. Live on the left hand itu. Keren banget ya. Ini search aja, misal mau video apa, .design. Nah, yang muncul ya video .design. Tuh. Keren kan? Pasti video-video YouTube bakal ada di sini sih. Oke, teman-teman, itu adalah fitur ataupun menu yang ada di video. Kemudian di sini ada buat banyak. Nah, buat banyak ini lebih ke misal kita punya sertifikat nih, desain sertifikat. Aku tunjukin dulu ya, sertifikat. Nah, kita punya desain sertifikat. Kita buat dulu template-nya ya. Nah, misal ini nih. Tentu kan kalau sertifikat itu banyak ya teman-teman. Banyak. Tentu kita misal ada 1000 sertifikat, nggak mungkin juga kan kita duplikat satu-satu masukin namanya, nggak mungkin juga kan. Kita buat otomatis menggunakan buat banyak tadi, menggunakan buat banyak. Oh ya, ini kenapa ada garis-garis ini, soalnya kita aktifin di bagian file ini nih, deteksi zona bahaya. Nah, ini bakal hapus. Kita klik buat banyak. Intinya kita harus punya data dulu. Misal di sini CSV ya datanya, atau Excel deh, Excel. Kita klik Excel. Nah, kita klik, kita buka Microsoft Excel. Nah, misalkan kayak gini. Kita klik save. Kita klik unggah data, contoh. Nah, ini kan yang muncul cuma ini nih. Nah, di sini nih teman-teman, di sini tadi kan di Excel ini yang mau kita masukin adalah B5 sampai B7. Dari B5 sampai B7. Nah, B7 kayak gitu aja. Nanti si nama ini bakal berubah. Jadi B5 B7 kan nama ya. Yang mau kita ubah kan ini nih. Kita buat banyak. Tentu ininya harus benar dulu semuanya. Kita klik lanjutkan. Nah, kalau udah gini klik opsi lanjutan. Nah, di sini kita pilih ya. Untuk datanya data kolom UD. Berarti kan di sini nih. Data kolom UD. Sampai data ke Roro. Yang akan kita ubahkan. Kita klik lanjutkan. Nah, kalau udah klik buat desain. Nanti si Andi dan si Roro juga bakal dibikinin, tapi di lembar kerja yang baru. Kita klik lihat desain. Nah, ini ya udah Andi dan juga Roro tadi udah dibikinin juga.
Kenapa Yudi nggak masuk? Karena ya Yudi itu yang pertama dia nggak terseleksi gitu. Jadi kalau mau terseleksi, kita seleksi dari B4 berarti. Dari B4. Kalau si Yudi mau masuk gitu ya dari B4. Kita kembali dulu. Kita unggah data. Contoh. Nah, ini kan di sini nih kita masukin B4 sampai B7. Jadi si Yudi nanti bakal masuk. Klik lanjutkan. Nah, itu teman-teman fungsi dari buat banyak. Jadi buat bikin banyak gitu ya desain kita. Jadi teman-teman klik dulu yang mau diubah, terus klik unggah data, datanya disiapin dulu atau bikin manual kayak tadi tuh aku. Kemudian di sini ada fitur terjemahkan. Jadi di sini kalau misalkan kita punya nih teks ya, punya teks bahasa Indonesia, kita mau terjemahin ke bahasa apa, misalkan ke bahasa Denmark. Nah, pilih teks dari halaman ini. Kalau misalkan pilih terjemahkan halaman, berarti semua halaman ini jadi bahasa Denmark. Kalau misalkan pilih teks, berarti teksnya aja, teks tertentu. Kita klik terjemahkan. Nah, lihat ya bedanya tuh. Jadi bahasa Denmark. Ini bahasa Indonesia, ini bahasa Denmark. Kemudian kalau bagan ini kayak tadi ya, bagan yang ada di menu elemen ini nih. Ini bagan nih, ada di menu bawah juga. AI voice juga sama. Ya, kayak tadi keterangan. Ini lebih ke buat video ya, subtitle gitu. Nah, yang ke bawah-bawah ini adalah menu aplikasi yang kita pernah gunakan gitu, menu aplikasi yang ini nih. Tapi penjelasan ini akan aku jelasin di video berikutnya. Nah, ini kan bagian kiri ini udah aku jelasin nih. Selanjutnya aku akan menjelaskan di bagian atas ini. Kalau kita klik file, di sini ada yang namanya buat desain. Nah, di sini kita bisa mengubah namanya ya, nama filenya. Misalkan aku, udahlah ini asal aja. Kalau udah klik enter, nah ini nama filenya berubah. Di sini juga bisa kita ubah di sini nama filenya. Aku kamu. Nah, nama filenya juga bisa diubah di sini. Kemudian di sini buat desain baru, berarti dia bakal nambahin halaman baru. Bukan, buat nambahin desain baru gitu ya, lembar kerja baru dengan link yang berbeda. Kemudian di sini unggah file, berarti mau mengunggah file sama kayak di sini unggahan. Kemudian kalau pengaturan, nah ini tampilkan penggaris yang ini nih, kalau kita klik dia bakal hilang. Terus kita kalau misalkan kita klik dia bakal muncul. Ini buat nambahin patokan aja sih, biar enggak terlalu biar buat patokan supaya rapi ya. Tuh, ini kalau misalkan kita unduh desain ini nggak bakal keunduh juga garis-garis ini, nggak bakal kelihatan, cuma kelihatannya di tampilan Canva aja. Oke, kemudian di sini ada pengaturan lagi, tambahkan patokan. Ini buat otomatis ya, pakai pakai angka. Kita masukin angkanya, misal 17 di sini. 17 juga, celahnya buat 0 aja biar di sini nggak ada celah nih. Ini 17 ya. Nah, jadi dia bakal kotak-kotak kayak gini. Kalau udah klik tambahkan, tuh jadi dia bakal kotak-kotak. Ini cocok buat teman-teman yang misalkan pengen bikin desain kuvi gitu ya, desain kuvi. Nah, ini cocok banget tuh buat teman-teman yang bikin desain kaligrafi ataupun logo kuvi ya, kayak gini tuh. Jadi lebih terarah lah karena ada guideline. Nah, buat menghilangkannya ini ya kita tinggal klik aja file,
Kita klik pengaturan, klik singkirkan patokan. Nah, dia bakal hilang. Nah, ini kan bisa berubah-ubah nih. Oh, ini kalau misalkan patokan ini nggak bisa berubah ya. Patokan ini nggak bisa berubah-ubah. Tapi kalau misalkan kita nih tambahkan penggaris, terus singkirkan patokan. Nah, garisnya dari sini nih. Ini kayak elemen, teman-teman, bisa pindah-pindah tuh. Jadi mau digembok aja deh, bisa. Kita klik file, pengaturan, klik gembok. Nah, si ini nggak bisa diubah-ubah lagi. Walaupun bisa ditambah tuh ya, bisa ditambah doang, tapi nggak bisa diubah-ubah tuh. Tuh, sekalinya ini udah paten, jadi harus hati-hati. Kita kembalikan lagi biar nggak bisa digembok. Nah, kalau nggak digembok kan mudah tuh. Kemudian di sini ada aksesibilitas. Ini lebih ke desain kita udah bener belum gitu ya. Kalau misalkan mau ngecek desain kita nih, ini udah bener belum warnanya, kita cek aksesibilitas. Nah, nanti si AI Canva tuh akan menghasilkan output kontras warnanya bermasalah. Tuh, ini terlalu rendah kontrasnya, bisa kita ubah berarti. Nah, kayak gini. Oh, nah berarti warna ini nih jadinya, karena dia tahu warna putih dengan warna ini agak sakit di mata gitu. Kemudian bisa kita ubah lagi nih, bisa kita cek lagi aksesibilitasnya. Cek aksesibilitas desain. Oh, ini ada bermasalah juga nih tuh. Nah, ini warnanya berubah, warnanya bermasalah. Nah, itu adalah bagian aksesibilitas. Kemudian di sini ada menu simpan. Nah, di sini otomatis kalau di Canva itu langsung tersimpan ya, nggak perlu kita klik save gitu, jadi otomatis tersimpan. Terus kemudian di sini ada pindahkan. Kalau mau memindahkan desain ini nih, kita mau mindahin desain ini. Ayo, ayo, Dik. Salam. Kita mau mindahin desain ini nih ke folder. Kita klik pindahkan. Nah, mau pindahin ke folder mana? Misal folder kampus. Nah, item yang dipilih sudah ada di folder ini. Oh, ternyata ini udah ada di folder yang kita pilih. Misal kita pindahin ke folder yang satu lagi, baru bisa. Nah, jadi desain ini nih, desain yang kita buat ada di bagian proyek nih, proyek. Kemudian jenisnya kita ganti jadi folder. Nah, ada di bagian folder 1. Tadi kan kita pindahin ke folder 1 ya. Nah, ini kan tuh yang sudah kita buat tadi, sama namanya kamu. Di sini juga namanya kamu. Oke, itu teman-teman di bagian file ini. Terus kemudian ada buat salinan. Misal kita pengen desain yang kita buat ini bisa diedit orang lain, tapi ketika kita ngedit biar orang lain nggak mengetahui gitu. Karena kan misal kita punya desain nih, kita
bagikan ke orang lain. Nah, yang punya tautan bisa edit. Kalau misalkan kita ngedit, kita bisa kelihatan tuh gerak-geraknya sama si teman kita, karena linknya kita bagikan. Kita nggak mau orang lain lihat. Nah, kita klik file, klik buat salinan. Jadi si desain kamu ini diduplikat jadi salinan kamu. Kita bebas ngedesain di sini, nggak bakal ketahuan sama si orang lain. Nggak bakal berubah juga yang desain di sininya, karena ini udah beda link. Kayak gitu teman-teman. Itu fungsinya, biasanya aku gunakan seperti itu. Kemudian di sini ada unduh ya. Kalau misalkan kita mau mengunduh desain kita, sebetulnya bisa juga di bagian bagikan ini. Kemudian di sini ada riwayat versi nih teman-teman. Ini kan kalau kita klik, kita bisa melihat versi awal dari desain yang sudah pernah kita buat. Ini dibuat pada jam 14.35 21 Oktober. Kita klik pada saat jam 15.07, itu desainnya seperti apa sih? Kita klik. Oh, ternyata desainnya seperti ini pada jam segini. 24 menit yang lalu kayak gimana? Kayak gini. 3 menit yang lalu kayak gini, berubah-ubah gitu ya. Kita bisa memulihkan gitu. Nah, ini bisa kita pulihkan. Jadi jangan khawatir kalau misalnya kita salah. Di Canva sudah ada fitur riwayat versi. Nah, pindahkan ke sampah ini kalau misalkan kita mau menghapus si desain ini. Jadi ini buat pindahin ke sampah. Temukan dan ganti teks gimana? Nah, misal kita punya desain sertifikat banyak gitu ya, udah buat banyak 100 gitu, tapi ada yang salah di bagian bulan, harusnya Juni malah Juli. Kita klik aja file, klik temukan dan ganti teks, temukan Juli. Nah, Juli, nah otomatis dia akan menyeleksi itu. Kita ganti dengan Juni. Ganti dengan Juni, sesuaikan huruf besar dan kecil. Nah, klik. Kalau kita klik ini berarti yang huruf kecil semua nggak terseleksi, karena kita pengennya sesuai dengan apa yang kita tuliskan di sini. Kalau kita klik berarti yang hurufnya kecil semua nggak termasuk gitu. Kita klik ganti semuanya. Kalau misalkan mau mengganti semua desain. Kalau misalkan cuma halaman ini, klik ganti aja. Kita klik ganti semuanya. Otomatis dia bakal jadi bulan Juni. Semuanya jadi Juni. Nah, kemudian di sini ada buka di aplikasi desktop, karena kita udah punya aplikasinya versi desktop. Kemudian ini beri saran kalau misalnya kita punya masalah bug gitu ya, masalah fungsi dari Canva, bisa melaporkan. Kemudian ini laporkan desain kalau misalkan template ataupun apapun itu tidak sesuai dengan kaidah Canva, aturan Canva. Kemudian di sini ada ubah ukuran. Nah, di sini kita bisa mengubah ukuran. Ini kan ukurannya A4 nih, kita ubah. Klik ubah ukuran. Kita ubah menjadi konten Instagram. Bisa juga di sini sebetulnya nggak cuma satu. Misal mau ubah sekaligus jadi sampul buku, jadi sampul majalah, sampul jadi latar belakang virtual, kita ubah semuanya. Terus yang diubah ini diubahnya mau disalin juga atau cuma diubah ukuran aja. Kalau disalin berarti versi asli ukuran ini tetap ada, kita juga bakal dikasih versi yang udah diubah ukuran. Kemudian kita klik ubah ukuran desain ini. Nanti desain ini bakal berubah. Tuh, ukurannya sesuai dengan yang kita masukkan. Tuh, ya kan? Kayak gitu teman-teman. Oke.
Selanjutnya di sini ada bagian edit. Biarkan kita bisa mengedit. Kalau kita klik lihat, hanya lihat, ini nggak bisa kita edit. Komentari cuma bisa kita kasih komentar. Kalau edit bisa kita ubah-ubah. Kemudian ini untuk undo redo ya. Seperti biasa undo redo. Ini tanda kalau misalkan desain kita sudah disimpan. Ada tanda checklist awan. Kalau kita klik bisa juga melihat riwayat versi ini yang ada di sini nih. Nah, riwayat versi. Kemudian ini untuk mengubah nama file ya. Ini untuk melihat siapa aja yang join. Kita bisa menambahkan juga emailnya ya. Di sini biasanya menggunakan email sih. Tambahin siapa yang mau diundang gitu. Kita bisa melihat statistik. Oh, ini tuh desain kita tuh sudah berapa banyak sih yang mengunjungi, yang ngeklik, yang melihat gitu. Bisa dilihat di bagian kunjungan. Respon angket ini kalau misalkan kita punya angket kuis. Nah, sebelumnya kan di bagian elemen ini ada yang namanya formulir. Nah, formulir ini misal kita punya kuis ya. Lihat semua. Bagian pendidikan nih. Kuis-kuis ya. Kita masukin di sini misalkan. Nah, ini kita bagikan kepada murid kita. Kita bisa melihat hasilnya di bagian analisis, di bagian respon. Ini kenapa nggak ada? Karena ini desain ini tuh bentuknya desain bukan website, jadi harus dipublikasikan dulu menjadi website. Di sini situs web, baru bisa kita menerima angket. Kemudian di sini ada komentar. Kita mau komentar, ini kurang nih warnanya. Klik aja ini, terus klik komentar. Atau klik ini nih, bisa di sini tambahkan komentar. Pratinjau kalau kita mau melihat versi versi website. Ini versi ponselnya kayak gini. Ini bisa lihat ya. Penampil desain cuma desainnya aja yang ditampilkan. Kalau situs web butler halaman berarti semua halaman bisa dilihat. Kalau cetak ini lebih ke kita mau cetak ke Canva gitu ya. Nah, di bagian bagikan ini ya tadi, kalau misalkan kita punya desain yang mau dibagikan, kolaborasi gitu ya, ngedesainnya bareng temen, klik aja bagikan. Yang pastikan di sini jangan pilih yang gembok atau jangan pilih yang tim. Kalau yang pilih yang tim, ya tim aja yang bisa ngedit. Kalau yang punya tautan berarti siapapun bisa masuk. Pilih di bagian ininya edit dan wajib diakses melalui tautan. Kayak gitu. Kalau klik ini berarti di pencarian Google ada nanti. Tapi kita pengennya yang ini aja, link, versi link. Kalau bisa lihat berarti nggak bisa ngedit. Kalau bisa komen berarti cuma bisa komen. Kayak gitu. Kemudian klik. Nah, ini kalau misal kita mau diunduh, klik unduh. Ini biasanya aku JPEG ya, JPEG buat media sosial lebih jernih. Aku tinggiin. Kalau ini halamannya bisa kita pilih. Klik unduh kalau udah. Nah, untuk yang lain misalkan cetak PDF, teman-teman biasanya aku CMYK ya. Kalau misalkan mau cetak spanduk, CMYK ya pilihnya. Kalau RGB itu buat media sosial. Halaman mana yang mau dicetak? Pilih di sini. Di sini bisa dalam format PPT juga. Desain kita yang udah dibuat jadi in PPT bisa. Klik unduh, klik formatnya. Jadiin video bisa, jadiin SVG bisa.
Aku kira teman-teman udah paham lah ya bagian unduh ini. Kalau misalnya kita klik lihat semua, kita bisa lihat di sini nih tuh banyak. Nah, aku jelasin beberapa aja deh. Di sini ada fitur salin papan klik dan tautan template. Yang lain-lain aku jarang gunain. Misal teman-teman pengen, ini kan masih dalam bentuk desain ya. Kita pengen nggak mau diunduh tapi pengen ini udah dalam bentuk format JPEG gitu. Bisa kita seleksi dulu semuanya, klik bagikan, klik titik 3, klik salin ke papan klik, klik salin. Jadi desain ini nih kita buat jadi desain jadi. Nah, caranya gimana? Klik kanan, tempel. Nah, jadi dia udah dalam bentuk gambar, nggak bisa diedit-edit ini. Sama halnya kalau misalkan hasilnya ini ketika kita unduh JPEG gitu. Jadi ini cara cepetnya kayak gitu. Kalau misalkan template, tautan template berarti si desain ini kita jadiin template ke orang lain. Kita klik salin. Nah, jadi si orang lain bisa membuat desain kita, membuat desain dari template kita tuh. Tapi nggak satu link, maksudnya ketika kita ngubah ini nih, ngubah huruf gitu, desain template yang udah di klik view-nya, kalau kita klik view, nah ini kan sama ya tuh, sama posisinya dengan yang ini. Kalau misalkan kita geser-geser di sini, dia nggak bakal geser karena ini udah jadi desain versi dia gitu. Kecuali dia klik lagi link baru gitu ya, view template, dan dia buka seperti pertama kali dia ngebuka template ini. Jadi tampilannya nanti sama dengan yang aku ubah kayak gini. Coba aku klik ya. Ini aku klik ulang ya teman-teman, biar melihat perbedaannya. Tuh, dia bakal seperti yang aku ubah ini. Jadi ini beda link dengan ini, beda link. Dia membuat link baru. Jadi hanya si dia yang bisa ngebuka. Kayak gitu teman-teman. Itu mungkin ya fitur yang paling aku gunakan. Kemudian ini di bagian bawah ini asisten bantuan buat ngelapor gitu ya ke Canva apa masalahnya. Ini buat tampilan penuh, misal kita mau presentasi gitu ya, kita klik aja. Ini desain versi presentasi itu, klik aja di mouse, klik kiri. Ini kan ada panah nih, berarti dia arahnya ke sana, ke kiri. Kalau panah kanan berarti arahnya ke kanan. Gimana cara close-nya? Klik lagi di sini. Nah, kalau ini buat ngelihat keseluruhan desain kita. Nah, ini mudah banget. Kalau misalnya kita tampilannya kayak gini, misal kita punya banyak desain nih, duplikat, tinggal kita seleksi, tuh kita pindahin ke sini. Mudah memindah-mindahkannya. Sama juga halnya kalau di HP. Pokoknya tampilan di HP sama di komputer nggak jauh beda sih. Terus di sini buka halaman, mau ke halaman berapa? Misal halaman 3 aja. Set. Nah, muncul halaman 3. Kalau di sini kan versi halamannya scroll ya, ke atas ke bawah. Kalau kita klik yang ini, dia bakal muncul halaman mungil. Jadi versi ke pinggirnya, versi ke atasnya kayak gini.
bisa diubah di bagian sini. Nah, untuk nge-zoom in dan zoom out kita bisa klik geser ini. Kebantu banget sih, selain kita klik Ctrl Z, Ctrl scroll gitu ya. Di keyboard kan kita biasanya CTRL sama klik scroll di keyboard, nanti akan nge-zoom in zoom out. Di sini juga bisa nih. Terus ini kalau misalkan hitung mundur ya, tapi jarang aku gunakan. Catatan, kalau misalkan mau bikin catatan gitu ya terhadap satu desain ini, tapi ini nggak muncul di sini, munculnya di catatan aja buat catatan kita. Nah, itu dia teman-teman penjelasan mengenai tampilan editor Canva ya, cukup panjang sekali. Mudah-mudahan ini bisa dipahami untuk modal kita, modal dasar membuat karya-karya menarik di Canva. Oke, itu aja penjelasannya. Sampai jumpa.